Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video mata kuliah persamaan diferensial lanjut, kita akan membahas mengenai persamaan diferensial non-homogen orde kedua dan orde ke n koefisien konstan dengan menggunakan metode variasi parameter. Untuk bentuk umum dari persamaan diferensial linear orde n, di sini ada AN, Y turunan ke N, ditambah AN-1, Y turunan N-1, ditambah A2Y2, Y turunan kedua, ditambah A1, Y turunan pertama, ditambah A0, Y sama dengan Rx, di mana nilai AN, AN-1, kemudian A2, A1, A0 adalah konstanta bilangan real, dan Rx-nya tidak sama dengan 0. Nah, untuk mencari solusi dari persamaan diferensial non-homogen koefisien konstan ini, itu adalah Y sama dengan YH plus YP, di mana YH ini adalah solusi umum dari persamaan diferensial homogen, dan YP adalah solusi khusus berkaitan dengan Rx. Pada video yang lalu, itu sudah dibahas mengenai mencari nilai YP atau solusi khususnya dengan menggunakan metode koefisien tertentu dan metode inverse operator. Nah, untuk video kali ini akan dibahas mengenai metode variasi parameter. Metode variasi parameter ini merupakan salah satu metode untuk menyelesaikan PD non-homogen koefisien konstan yang menggunakan fungsi Rx yang lebih rumit dan sulit dikerjakan dengan metode koefisien tertentu maupun inverse operator. Nah, untuk menyelesaikannya, kita harus memenuhi dua syarat agar persamaan diferensial ini dapat dipecahkan, yaitu dengan menggunakan permisalan persamaan, di mana di sini U1 aksen Y1 ditambah U2 aksen Y2 sama dengan Rx untuk persamaan yang pertama, dan persamaan yang kedua, U1 aksen Y1 aksen ditambah U2 aksen Y2 aksen sama dengan 0. Nah, dari kedua persamaan ini, kita akan mencari nilai U1 dan U2-nya. Nah, bentuk persamaan dua persamaan ini apabila dibentuk dalam bentuk matriks, itu akan mendapatkan perkalian matriks yang seperti di bawah ini. Jadi, perkalian matriksnya untuk yang di awal di sini orde 2 kali 2 yaitu Y1, Y2, Y1 aksen, dan Y2 aksen. Kemudian di sini untuk orde 2 kali 1 itu ada U1 aksen dikali U2 aksen. Di mana hasil perkalian ini nanti akan sama dengan ruas kiri yang ada dalam persamaan yang di atas. Kemudian untuk yang bawah itu adalah 0 dan Rx. Jadi nanti persamaannya apabila dikalikan akan sama seperti yang di atas. Nah, kemudian kita ingat bahwa pada bentuk matriks, perkalian matriks, kalau misalnya ada A kali B itu sama dengan C, matriks A dikali matriks B sama dengan C, kemudian kita ingin mencari nilai pada matriks B, itu berarti didapatkan dengan cara A inverse dikali C. Nah, ini kita gunakan untuk mencari nilai U1 aksen dan U2 aksen. Jadi bentuknya seperti ini, di mana U1 aksen dan U2 aksen itu sama dengan Y1, Y2, Y1 aksen, Y2 aksen inverse dikali dengan 0 dan Rx. Seperti ini. Jadi kita cari terlebih dahulu nilai inverse. Nah, kalau kita ingat kembali untuk mencari nilai inverse pada sebuah matriks, jadi kalau misalnya diminta mencari nilai inverse dari sebuah matriks, misalnya matriksnya di sini A, B, C, D, kemudian cari inverse-nya itu berarti 1 per determinan matriks A dikali, ini matriks A ya, determinan matriks A dikali dengan adjoin A, di mana determinan itu didapat dari hasil perkalian A dikali D dikurang B dikali C. Kemudian untuk adjoin A ini adalah kita merubah tempat atau letak dari nilai yang ada D dan A, jadi rubah tempatnya. Kemudian di sini untuk C dan B itu berubah tanda, jadi seperti ini. Nah, ini kita terapkan pada nilai yang ada pada matriks ini. Jadi di sini kita cari untuk mencari nilai inverse yang ada di sini itu didapat dari 1 per W. Nah, di sini istilah W ini disebut dengan Wronskian. Jadi sama saja dengan determinannya, Wronskian itu didapat dari determinan Y1 dikali Y2 aksen
dikurang Y2 dikali Y1 aksen. Nah, nanti nilai W-nya kita letakkan sesudah kita cari dengan menggunakan konsep determinan, kemudian dikali dengan join A-nya. Jadi tadi seperti yang di sini, jadi A dan D-nya rubah posisi, jadi ini dan yang ada di sini rubah posisi. Untuk nilai ini ya, ini tukar posisinya, kemudian yang Y1 aksen dan Y2. Yang Y2 ini tandanya yang berubah, seperti ini. Jadi ini tandanya berubah. Kalau minus jadi plus, kalau plus jadi minus. Baru dikali dengan matriks 0 dan Rx. Nah, kemudian ini perkalian matriks ya, seperti biasa, Y2 aksen dikali 0 ditambah min Y2 dikali Rx, sehingga didapatkan min Y2 Rx, kemudian yang baris ini min Y1 aksen dikali 0 ditambah Y1 dikali Rx, sehingga didapatkan nilainya Y1 Rx. Maka diperoleh untuk nilai U1 aksen itu adalah yang di atas ini ya, yang di nilai pertama berarti nanti 1 per W Y1 Y2 atau 1 per nilai Wronskian itu dikali dengan min Y2 kali Rx. Nah, kalau yang U2 aksen ini berarti didapat dari 1 per Wronskian dikali Y1 Rx. Nah, seperti ini. Karena yang diminta, yang akan kita cari adalah nilai U1 dan U2, sedangkan ini adalah U1 aksen dan U2 aksen, di mana nilai aksen ini menandakan turunan pertama, artinya dalam mencari U1 berarti kita perlu mengintegralkan. Nah, sehingga untuk U1 nilainya adalah integral minus Y2 Rx per W Y1 Y2 atau nilai Wronskian tadi dx, kemudian U2 ini sama dengan integral Y1 dikali Rx dibagi nilai Wronskian di sini juga dx. Seperti itu. Nah, sehingga nanti sesudah dapat nilai U1 dan U2, kita bisa dapatkan solusi khususnya atau YP-nya itu sama dengan U1 dikali Y1 ditambah U2 dikali Y2. Nah, apa sih yang menjadi nilai Y1 dan Y2 gitu ya dalam solusi khusus ini? Nah, kita supaya lebih jelas kita lihat contoh berikut. Di sini untuk contoh pertama ada persamaan diferensial Y turunan kedua dikurang 3Y turunan pertama ditambah 2Y sama dengan E3X. Nah, ini akan kita cari solusinya dengan menggunakan cara variasi parameter dengan yang sudah penjelasan yang tadi sudah dijelaskan ya. Jadi yang pertama kita harus menentukan YH-nya terlebih dahulu. Nah, dalam menentukan YH maka kita perlu menuliskan persamaan karakteristik dari bentuk Y turunan pertama dikurang 3Y, Y turunan kedua dikurang 3Y turunan pertama ditambah 2Y sama dengan 0. Maka persamaan karakteristiknya di sini lambda kuadrat min 3 lambda plus 2 sama dengan 0. Ini adalah persamaan karakteristiknya ya. Untuk persamaan karakteristik itu sudah pernah dibahas di video sebelumnya juga. Karakteristik. Nah, kemudian dari sini, karena ini bisa difaktorkan, maka kita faktorkan lambda min 2 dan lambda min 1 sama dengan 0, sehingga kita dapat lambda 1-nya adalah 1 dan lambda 2-nya adalah 2. Nah, untuk akar-akar ini, karena dia real dan berbeda, maka untuk YH-nya adalah C1 E pangkat X ditambah C2 E pangkat 2X. Nah, untuk YH ini bisa kita misalkan YH-nya dengan nilai C1Y1 ditambah C2Y2. Sehingga kita dapat menuliskan bahwa Y1 itu sama dengan EX dan Y2-nya ini sama dengan E2X. Seperti itu. Jadi Y1 adalah yang dikali dengan C1, kemudian Y2 yang dikali dengan C2. Kemudian kita butuh untuk mencari nilai Wronskian adalah turunannya, sehingga kalau Y1 kita turunkan, Y1 aksen itu sama dengan E pangkat X juga ya, turunan dari E pangkat X. Nah, yang Y2 aksen kita turunkan jadi 2E2X, seperti ini. Nah, maka
untuk mencari nilai U1, U2-nya kita tuliskan dulu nilai W-nya ya. Nilai Wronskiannya adalah di sini tadi sesuai sama yang di slide sebelumnya untuk mencari W itu Y1, kemudian di sini Y2, Y1 aksen, Y2 aksen. Nah, maka sama dengan Y1-nya adalah EX, kemudian Y2-nya adalah E2X, kemudian Y1 aksennya EX juga, di sini 2E2X. Nah, ini karena determinan, maka kita kalikan. Jadi, EX ini kali ke sini, didapatkan E3X, seperti ini. Kemudian, yang berikutnya dikurang dengan perkalian ini ya, determinan E3X. Jadi kita dapatkan nilainya 2E3X dikurang E3X itu sama dengan E3X. Nah, ini adalah nilai W-nya. Kemudian kita akan mencari nilai U1 dan U2 sesudah kita dapat nilai W. Untuk U1 tadi rumusnya adalah integral min Y2 dikali Rx dibagi dengan W Y1 Y2. Nah, kita tadi sudah cari nilai W ya, jadi tinggal dimasukkan saja. Min Y2-nya tadi kita dapatkan adalah E2X, jadi di sini E2X dikali Rx. Nah, Rx ini yang ada pada soal ya, ini Rx-nya yaitu E3X dikali E3X dibagi dengan W yang sudah kita dapatkan tadi, yaitu E3X juga. Nah, ini karena bisa dibagi sehingga kita, ini dx ya, sehingga kita dapat nilainya adalah min integral E2x dx. Nah, kalau diintegralkan itu menjadi min setengah E2x. Seperti ini. Nah, ini untuk U1. Nah, sekarang kita cari nilai U2. U2 rumusnya adalah integral Y1 Y1 dikali Rx dibagi nilai W-nya. Nah, ini juga sama. Kita masukkan nilai Y1-nya tadi EX, kemudian Rx-nya E3X, kemudian W-nya juga sama, E3X dx. Nah, ini juga bisa dibagi sehingga hasilnya tinggal EX dx. Nah, integral dari EX dx juga tetap EX. Nah, maka YP-nya adalah U1 dikali Y1 ditambah U2 dikali Y2. Nah, U1-nya kita dapat hasilnya yang ini ya. Jadi hasilnya min setengah E2X dikali Y1-nya adalah EX. Kemudian U2-nya EX dikali Y2-nya E2X. Nah, ini bisa dikalikan ya. Jadi pangkatnya ditambah, jadi di sini E3X ditambah E3X. Nah, ini karena sama-sama E3X, maka koefisiennya min setengah ditambah 1 berarti setengah E3X. Nah, inilah YP-nya. Sehingga untuk YH-nya, untuk Y-nya atau solusi akhirnya sesudah kita dapat Y-nya sama dengan YH plus YP. Nah, YH-nya tadi C1E pangkat X ditambah C2E 2X ditambah setengah E3X. Nah, inilah hasil akhirnya dari persamaan diferensial yang contoh 1. Nah, berikutnya untuk yang contoh 2, ini juga ada Y turunan kedua ditambah Y turunan pertama dikurang 2Y sama dengan 2 dikali 1 ditambah X min X kuadrat. Dengan cara yang sama, kita menggunakan metode variasi parameter, kita tentukan terlebih dahulu YH-nya. Jadi di sini untuk persamaan karakteristiknya, lambda kuadrat plus lambda min 2 sama dengan 0. Maka kita dapatkan, kita bisa faktorkan ya, lambda plus 2 dan lambda min 1 sama dengan 0. Kemudian di sini lambda 1-nya min 2 dan lambda 2-nya adalah 1. Nah, ini karena akarnya real dan berbeda, maka YH-nya kita dapat di sini. YH yang kita dapat adalah C1E min 2X ditambah C2EX. Kemudian sama seperti tadi, ini menjadi kita dapat
dapat berarti Y1-nya adalah E-2X, kemudian Y2-nya adalah EX. Nah, kita turunkan untuk Y1 aksen ini min 2 E-2X dan Y2 aksennya adalah EX. Sehingga nilai W-nya atau Wronskiannya untuk Y1, Y1, Y2 sama dengan Y1 yaitu E-2X, kemudian Y2 adalah EX, nah turunannya min 2 E-2X dan EX. Nah, kita kalikan seperti tadi ya, untuk mencari determinan kita kali silang, maka kita dapat E min 3, E min X ya, jadi min 2 tambah 1 dikurang, nah ini karena dikurang min jadi ditambah dengan 2E min X. Nah, ini dapatnya 1 ditambah 2, 3 ya. 3E min X. Nah, inilah Wronskiannya yang akan kita gunakan untuk mencari nilai U-nya, U1 dan U2. Nah, kemudian untuk mencari U1 dengan cara yang sama lagi, min Y2 dikali RX dibagi dengan W dx. Nah, di sini kita tuliskan min Y2-nya tadi adalah yang di slide sebelumnya ya, EX. Nah, kemudian RX-nya itu ada hasil perkalian. Jadi kita tuliskan dulu 2 dikali 1 ditambah X dikurang X kuadrat dibagi dengan Wronskiannya tadi adalah 3E min X dx. Seperti ini. Nah, ini yang di atas kita coba uraikan terlebih dahulu. Jadi di yang atas ini jadi 2EX, kemudian atau dibagi dulu ya. Jadi yang ini EX dibagi dengan E min X berarti kan jadi E2X ya. Jadi di sini E2X dikali 2 dikali 2. Jadi ini saya kalikan, ini kali ini kan berarti jadi E2X. Nah, ini 3-nya tetap. Nah, ini saya perbaiki dulu biar lebih. EX dan 3E min X. Nah, yang ini kita coba selesaikan. Yang ini dengan ini hasilnya adalah 2E 2X. Nah, jadi untuk yang atas kita bisa tuliskan menjadi min 2/3, kemudian sisanya tinggal E pangkat 2X ditambah X E pangkat 2X dikurang X kuadrat E pangkat 2X dx. Seperti ini. Nah, nanti untuk yang min 2/3-nya bisa dikeluarkan ya. Nanti yang kita integralkan adalah nilai-nilai yang ini saja. Nah, untuk hasil pengintegralannya, kemudian E pangkat 2X jika diintegralkan berarti setengah E2X. Kemudian untuk hasil integral ini nanti menggunakan integral parsial ya. Jadi, boleh mencari integral X E2X dengan integral parsial, gunakan UV, integral integral U dV itu sama dengan U kali V min integral V du. Nah, nanti hasil akhirnya itu adalah setengah X E2X dikurang 1/4 E2X. Nah, untuk hasil dari yang ini. Kemudian untuk hasil integral dari X kuadrat E2X juga sama, bisa menggunakan integral parsial. Nanti hasilnya adalah setengah X kuadrat E2X ditambah setengah X E2X dikurang 1/4 E2X. Nah, kita tinggal kalikan ke dalam. Jadi di sini yang bisa kita kurangkan atau tambahkan, jadi ada yang ini ya, setengah E2X dikurang 1/4
seperempat E2X sama seperempat. Jadi setengah dikurang seperempat, dikurang seperempat lagi. Nah, ini habis. Ini habis. Kemudian yang X itu setengah X, dan setengah X itu berarti jadi 1. Jadi di sini sisanya tinggal min 2/3. Ini X E2X min setengah X kuadrat E2X. Nah, ini nilainya kita kalikan, berarti kita dapat min 2/3 X E2X ditambah sepertiga X kuadrat E2X. Nah, ini hasil untuk U1-nya. Seperti itu. Kemudian untuk nilai U2-nya, ada slide berikut ya. Nilai U2 untuk nilai U2 di sini dengan cara yang sama seperti tadi. Jadi kita cari nilai U2-nya, itu integral dari Y1 dikali Rx dibagi dengan W, Y1, Y2, dx. Nah, di sini Y1-nya itu tadi E min 2X, kemudian Rx-nya 2 dikali 1 tambah X dikurang X kuadrat dibagi dengan nilai W-nya, 3E min X dx. Nah, sama seperti yang di awal tadi ya, untuk yang nilai yang kita bisa bagi adalah E min 2X dibagi E min X. Jadi di sini 2/3-nya bisa ditaruh di depan, kemudian di sini jadi E min X ya, dikali 1 ditambah X dikurang X kuadrat dx. Nah, berarti kita bisa mengintegralkan untuk yang ini E min X, kemudian di sini X E min X, kemudian di sini min X kuadrat E min X. Nah, ini dx. Nah, hasil pengintegralannya untuk yang integral E min X berarti min E min X. Kemudian untuk integral dari X E min X dx itu juga sama, kita pakai UV min integral V du, jadi pakai integral parsial. Nanti didapatkan hasil integralnya adalah setengah X E, maaf ini bukan setengah. Hasil integralnya adalah min X plus ya, plus X E min X dikurang dengan E min X. Ini juga min. Nanti silakan penjabarannya dicoba sendiri ya. Min X E min X dikurang E min X. Kemudian untuk yang integral X kuadrat E min X dx juga sama menggunakan rumus integral parsial. Nanti didapatkan plus X kuadrat E min X, kemudian plus 2X E min X, dan plus 2E min X. Nah, ini hasilnya. Kemudian kita coba ada yang bisa kita kurang atau ditambah. Di sini ada nilai ini ya, ini min 2, kemudian ini plus 2. Jadi habis. Kemudian yang min X E min X ditambah 2X E min X itu jadi X E min X. Kemudian yang di sini jadi plus X kuadrat E min X. Nah, sehingga kalau dikalikan hasilnya 2/3 X E min X ditambah 2/3 X kuadrat E min X. Nah, ini adalah U2-nya. Nah, kita sudah punya nilai U2 dan U1, maka kita bisa mencari nilai YP-nya. YP-nya berarti sama dengan U1 dikali Y1 ditambah U2 dikali Y2. Nah, U1-nya itu tadi, U1-nya adalah hasil yang di sini ya, di slide sebelumnya yang ini. Ini U1-nya min 2/3, kita pindahkan ya.
min 2/3 X E2X ditambah 1/3 X kuadrat E2X dikali, nah Y1-nya yang di awal tadi. Y1-nya ini E min 2X. Jadi kita ganti dengan E min 2X. Nah, ditambah U2-nya yang baru kita dapat, yang ini 2/3 X E min X ya. 2/3 X E min X, kemudian ditambah 2/3 X kuadrat E min X, nah dikali dengan Y2-nya. Y2-nya di sini ini EX. Y2-nya EX. Nah, ini kita kalikan ke dalam, berarti kita dapat min 2/3, ini kali ke sini ya, kali ke sini, min 2/3 X, jadi di sini E pangkat 2X sama dikurang 2X 0, jadi E pangkat 1 itu, E pangkat 0 1, ditambah 1/3 X kuadrat. Nah, ini hasil perkalian yang U1 Y1, kemudian hasil perkalian U2 Y2 adalah ditambah 2/3 X plus 2/3 X kuadrat. Nah, untuk yang 2/3 X ditambah 2/3 X itu 0, jadi di sini habis, sisanya tinggal 1/3 X kuadrat ditambah 2/3 X kuadrat, berarti 1 X kuadrat atau X kuadrat saja. Sehingga Y-nya adalah YH plus YP, di mana YH-nya tadi yang di awal C1 E pangkat min 2X ditambah C2 E pangkat X ditambah YP-nya adalah X kuadrat. Nah, ini adalah solusi dari persamaan diferensial yang contoh kedua. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk latihan nanti akan ada, silakan dikerjakan. Nanti kita bahas berikutnya ya jika ada pertanyaan. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.